Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mencari himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mencoba membuat daerah himpunan penyelesaian yang terdiri dari satu pertidaksamaan saja. Nah, sekarang ini adalah contoh untuk beberapa buah pertidaksamaan dalam satu buah gambar. Langkahnya hampir sama seperti kalian membuat soal yang nomor 1 sampai nomor 3. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus menggambarkan pertidaksamaan yang diketahui. Nah, kebetulan di sini ada 4 buah pertidaksamaan. Tetapi yang akan kita buat garisnya hanya 2 ini saja. Kenapa? Karena ini hanya terdiri dari X dan Y yang besar dari 0 saja. Nah, kita mulai menggambarkan garis yang nomor 1. Sebelum mengerjakannya, kalian harus kasih nomor dulu atau kasih nama dulu garisnya, karena garisnya sudah lebih dari 1. Nah, untuk pertama kali berarti kita harus mengubah tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan. Tujuannya adalah untuk mencari titik potong sumbu X dan mencari titik potong sumbu Y. Nah, sekarang kita lihat ini pertidaksamaan yang nomor 1. Cara mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y kemarin sudah diterangkan, yaitu dengan cara memisalkan X dan Y-nya dengan 0. Sekarang yang pertama kali kita misalkan X-nya dengan 0 terlebih dahulu. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti kita substitusikan ke sini X-nya, berarti 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 2 dikali 0 adalah 0, berarti yang tinggal adalah 3Y sama dengan 12, sehingga kita dapatkan Y-nya sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Sehingga dari sini kita dapatkan titik potong sumbu Y-nya adalah 0,4. Kemudian dengan cara yang sama kita cari pula titik potong untuk sumbu X-nya. Berarti dengan cara kita misalkan Y-nya yang 0 sekarang. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan ini. Berarti 2X ditambah 3 dikali 0 sama dengan 12. Berarti 3 kali 0, 0. Yang tinggal hanya 2X. 2X sama dengan 12. Berarti kita dapatkan X-nya sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6. Sehingga kita dapatkan titik potong sumbu X-nya adalah 6 di koma 0. Ini dia. Atau cara cepat untuk mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y itu bisa juga dengan cara kalian tutup X dan kalian tutup Y. Contohnya seperti ini. Kalau ibu tutup misalnya X-nya, 2X-nya, berarti yang kelihatan sekarang apa? Kan 3Y sama dengan 12. 3Y sama dengan 12 berarti Y-nya sama dengan 12 dibagi 3 yaitu 4. Boleh juga seperti itu. Kemudian kita tutup Y-nya. Jadi kalau Y-nya 0 kita tutup Y-nya ini. Berarti 3Y-nya kita tutup. Berarti yang kelihatan sekarang adalah 2X sama dengan 12. Berarti X-nya sama dengan 12 per 2 yaitu 6. Boleh juga seperti itu nanti. Kemudian selanjutnya setelah kita dapatkan titik potong sumbu Y dan sumbu X-nya, maka titik ini kita pindahkan ke diagram kartesiusnya. Nah, ingat kemarin masih banyak ibu lihat yang diagram kartesiusnya masih salah skalanya. Sekali lagi ibu ingatkan skalanya harus benar. Jadi kalian tentukan dulu kalian pakai skalanya berapa. Misalnya kalian pakai skalanya 1 kotak 1 kotak, boleh. Karena ini angkanya kecil. Berarti kalau dia minta 0,4, ini kan berarti X-nya 0, Y-nya 4. Berarti sumbu Y yang di atas ini ya. Berarti di sini yang 1, 2, 3, 4. Berarti kalian bikin dulu titiknya seperti ini, baru kita bikin angkanya. Ini 4. Kemudian X-nya di sini kita dapatkan 6 atau titik potong sumbu X-nya adalah 6,0. Sumbu X adalah yang mendatar, berarti kita bikin 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia 6. Inilah yang titik 6,0 dan inilah titik 0,4. Ini adalah titik potong dengan sumbu Y dan yang ini adalah titik potong dengan sumbu X. Kemudian kedua titik ini kita hubungkan.
Ingat kalian harus mempergunakan roll. Kemarin masih banyak yang tidak pakai roll, jadi garisnya tidak lurus. Jadi garisnya ini betul-betul lurus. Nah, kita kasih nama ini garis yang pertama, karena garis kita nanti ada 2. Setelah kita bikin garis, yang harus kita lakukan langkah berikutnya adalah menguji titiknya atau menguji daerahnya. Nah, titik yang kita uji biasanya yang paling mudah itu adalah 0,0. Ibu bikin di sini uji titiknya. Uji titik. Biasanya yang kita ambil adalah 0,0. Sekarang 0,0 ini Ibu masukkan ke persamaan yang pertama, ke pertidaksamaan yang pertama. Berarti jadinya 2X tambah 3Y kecil sama 12. Kita masukkan 0-nya ke sini. Berarti 2 dikali 0 adalah 0, 3 dikali 0 adalah 0 juga. Nah, makanya kita mengambil 0,0 karena supaya memudahkan kita untuk menghitungnya. Berarti kalau ini 0, otomatis ini 0 semuanya. 0 kecil sama 12. Coba kalian lihat pernyataan ini. 0 kecil sama 12. Benar atau salah? Iya, benar. Artinya apa? Artinya daerah 0,0 untuk garis yang pertama ini, daerah 0,0 adalah daerah yang benar. Nah, untuk cara pertama, kita bikin di sini dulu. Kita bikin keterangannya. Yang kita arsir itu adalah daerah yang benar. Nah, ternyata di sini tadi kita ambil 0,0, setelah kita ujikan daerahnya ternyata benar. Berarti kita arsir daerah yang benarnya ke sini, ke bawah. Jangan pelit-pelit mengarsir. Kemarin masih ada yang mengarsirnya sedikit saja. Kalian bikin arsirannya banyak seperti ini, biar kelihatan. Oke, berarti selesai untuk yang pertama. Selanjutnya kita pindah ke pertidaksamaan yang kedua. Yang ini, min 3X tambah 2Y kecil sama dari 6. Pertama kita misalkan tandanya dengan sama dengan dulu. Berarti kita cari untuk titik potong sumbu X dulu. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti apa yang kita dapatkan? Min 3 kali X adalah min 3 kali 0, 0. Berarti yang tinggal adalah 2Y-nya saja. Atau boleh kalian tutup X-nya, kan kelihatan itu. 2Y sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga titik potong sumbu Y yang kita dapatkan adalah 0,3. Selanjutnya kita cari untuk titik potong sumbu X-nya sekarang. Berarti kita misalkan Y-nya dengan 0. Nah, 2 kali 0 adalah 0, atau boleh kita tutup Y-nya, apa yang kelihatan? Kelihatan di sana min 3X sama dengan 6. Kita dapatkan X-nya adalah 6 dibagi min 3 adalah min 2. Sehingga titik potong sumbu X yang kita dapatkan di sini adalah min 2,0. Nah, kemudian kita gambarkan. Kita cari dulu titik 0,3 itu berada di mana. Nah, karena garisnya sudah ada 2 buah, sebaiknya kita pakai pena warna-warni biar nanti daerahnya yang diarsirnya itu jelas nanti yang mana himpunan penyelesaiannya. Sekarang untuk garis yang kedua Ibu pakai pena merah. Berarti di sini Y-nya sama dengan 3. Berarti yang ini ya. Y sama dengan 3, ini dia titiknya 0,3. Kemudian min 2,0 berarti min 2 berada di sebelah kiri, berarti ini yang min 2. Kita hubungkan titik min 2,0 dengan 0,3. Nah, ini garis yang kedua. Kelihatan ya? Kita kasih nama, ini garis yang kedua. Selanjutnya garis yang kedua ini kita uji. Oke, garis yang kedua tadi adalah min 3X tambah 2Y kecil sama 6. Tetap yang kita uji titiknya adalah 0,0. Berarti karena ini 0 semuanya, berarti kita dapatkan kalimat 0 kecil sama 6. Ini kalimat yang benar atau salah? Ternyata ini juga adalah kalimat yang benar. Ya, kita lihat 0,0 itu berada di mana? Kan di sini. Artinya apa? Daerah di bawah garis yang merah ini, yang 0,0 ini adalah daerah yang benar. Dan yang kita arsir adalah daerah yang benar. Berarti arsiran kita kemana? Juga ke daerah 0,0. Sekali lagi, jangan pelit mengarsir. Nah, itu dia. Kalau nanti soalnya cuma 2 buah seperti ini saja, tidak ada kalimat yang 2 buah ini,
Ini seandainya kita tidak ada kalimat ini yang X besar 0 dan Y besar 0, cuman dua kalimat ini saja, berarti nanti yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang terarsir dua kali. Berarti daerah yang terarsir dengan pena hitam dan juga pena merah. Coba kalian lihat, yang mana daerahnya? Ya, betul, yang ini daerahnya. Coba perhatikan ya, dari sini, lalu dia belok ke sini. Nah, yang ini daerahnya, yang besar ini, daerah yang lepas. Kenapa? Karena daerah inilah yang daerah terarsir oleh pena merah dan pena hitam, atau yang terarsir dua kali oleh dua buah pertidaksamaan ini. Kalau yang dua keterangan ini tidak ada. Nah, ini kan soalnya ada tambahan X besar dari 0 dan Y-nya juga besar sama dari 0. Artinya apa? Artinya daerahnya bukan daerah lepas ini lagi, karena sudah dibatasi lagi tambahannya, yaitu X besar dari 0 dan Y besar dari 0. Apa itu X besar dari 0? X besar dari 0 itu adalah daerah dari 0, 1, 2 sampai seterusnya. Berarti daerah X besar 0 itu adalah daerah yang di kanan sumbu Y. Itu yang besar dari 0. Kemudian Y besar dari 0. Apa itu Y besar dari 0? Itu adalah daerah yang di atas sumbu X, atau yang di atas ini. Jadi karena soal ini dibatasi oleh X besar sama dari 0 dan Y besar dari 0, berarti nanti himpunan penyelesaiannya hanya berada di daerah ini saja. Nah, dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Jadi dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Sehingga HP-nya yang mana lagi? HP-nya terbatas. Jadi HP-nya sekarang cuman yang ini saja. Nah, Ibu batasi ya. Berarti dia berbentuk apa? Berbentuk segi 4. Jadi ini dia HP-nya. HP. Nah, ini dia. Mana dia? Bu tegaskan lagi gambarnya. Berarti gambarnya adalah ini. Ini garisnya. Nah, ini dia. Berbentuk apa dia? Berbentuk segi 4. Itulah HP-nya. Bukan daerah lepas lagi. Kenapa? Karena dia dibatasi oleh X besar sama dari 0 dan Y besar sama dari 0.